Yang diajarin sama dia sebenarnya bahasa dia tuh selalu gini. Fotografi itu atau videografi lah ya, itu kulitnya doang. Mau lu master apa tuh kulitnya doang gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya rasa gitu. Jadi tuh di situ kayak ya diajarnya rasa gitu. Ngerasanya oh foto ini filosofi hidup gitu. Oh, anjay. Apa kalau pengalaman lu sendiri foto-foto apa aja yang pernah lu bikin gitu? Touring dulu 55 negara. Ngapain lu touring 55 negara? Motivasinya sebenarnya gua agak kesel ketika banyak bule berkeliaran di sini untuk eksplor negara gua gitu. Yoi, baik lagi sama gua Abdul. Dan kali ini isi dong session 2 ya. Karena lu bisa lihat sendiri kan dari background-backgroundnya tuh kita pindah venue. Yang tadinya di Yongkru, sekarang kita pindah ke Saiman Cafe. Itu ada di Jalan Saiman Cafe. Keribetan itu. Itu ada di Jalan Saiman deh. Pokoknya di sini mungkin satu-satunya cafe di mana lu bisa ngelihat panorama yang keren banget kalau sore-sore gitu. Jadi jangan ngaku anak senja kalau belum datang sini. Anjay. Anjay. Di Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Pondok Pinang, Jakarta. Ini Pondok Pinang bukan sih maksudnya? Pondok Pinang ya, Pondok Pinang lah. Pokoknya kalau lu dari Ciputat mau ke Tanah Kusir nang lewatin ini harusnya nih. Apa? Pal A. KUA. Oh, KUA. Jauh banget. Udah ngomong kejauhan dia. Ya, masih seperti season sebelumnya. Season kita orang Indonesia, season ya, di season sebelumnya masih tentang seputar profesi-profesi yang profesi lah intinya. Profesi yang unik-unik, nggak unik juga ada tetap. Jadi kita ingin tahu gimana cara mencapai sebuah profesi tersebut. Dan kali ini langsung gue datangkan dari Ciputat, yo. Ini ada Nazar, yo, Nazar Rizaldi. Rizal. Ya? Nazar Rizaldi. Yang kedua lo dulu. Iya, lu goblok abis kemarin nggak bener kan? Udah tag dengan ganti setting kan, settingan. Setting. Maklum, nih salah satu DOP-nya konten-konten kita pokoknya. Iya, salah satunya dari satu-satunya. Salah satunya dari satu-satunya. Dan Nazar mungkin boleh perkenalan lu, Jang. Kenalan lu kayak nama gua Nazar, hidup gua sehari-hari ya. nggak mau ngini suara. Halo, nama gua. Nanti lah perkenalan kan kita di sini Iya. berkenalan dengan ya. ini ya kan. Apa tuh? Anak-anak buah lu yang tolol-tolol ini. belum dia, belum. Belum apaan? Belum pintar. Belum pintar, Iya, belum pintar. Semua kan goblok dulu. Iya bener lah. Baru. Kalau nggak ada yang goblok, nggak ada yang pintar kan? Kalau nggak ada yang goblok, Nggak ada yang pintar. oh ya benar. Ya benar. Benar. Gua harus telah dulu tuh. Jadi seorang fotografer Jang ya. Sehat gua, alhamdulillah. Nggak mau hubungan. Gue kayak ngomong bolot tadi ya. Enggak, biasa kan gimana Jang, sehat gitu kan. Normalnya gitu. Bang susah ya ngawancarain orang yang sering ketemu ya, goblok ya, kayaknya. susah, agak rumit. Jadi udah berapa lama Jang jadi fotografer Jang? 14. Dari zaman itu Pluto masih hidup. Pluto masih hidup. Plato, apa Pluto? Plato masih hidup anjing. Tapi dari itu nggak semenjak Pluto masih bergabung dengan planet nggak? Masih ya. 2010 lah, masih kan itu. Masih ya? SMA gua juga masih itu. Pluto. Apa Pluto enggak masih ya? bergabung. Pluto kapan berpisah dari tata surya ini? 12 tahun. Ah, Duh, kalau 12 tahun ya gua masih ada berarti. masih udah mulai itu ya. Ya, udah mulai. Udah sempat motoin Pluto. Belum. Nggak ada juga kayaknya kalau fotografer nggak nyampe kameranya. Fotografer NASA. Ya, fotografer NASA. Karyawan NASA difotoin. Anjing. Ya kan NASA kan kerja moto-motoin tata beda surya. kan, Ya. bukan kamera begini. Iya sih benar sih. Pakai apa tuh? Pakai Boswa ya. Boswa anjing. Boswa anjing. Negara di Afrika Boswa anjing. Iya, berarti kurang lebih udah berapa dulu? 14, 15? Ya 14 lah, 14 tahun. Dengan tahun ini 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun. Apa tuh, Jang? Apa? Awal mula lu kenapa milih fotografer gitu? Dari sekian banyak pekerjaan kan yang ada.
Ada gak sih dari yang lu profesi yang lu wawancarain gitu, yang dia memang niat gitu ke profesi itu? Kalau gua kebetulan udah ada ya. si Tisa Tuh yang roadman-nya Enda Endresa. Oh ya, dia dari fans ya. Dari fans, dan dia ngeliat pensi dan dia bilang gue pengen orang kayak di belakangnya gitu. Dan itu tercapai gitu. Kalau gue soalnya bisa dibilang nggak ini lah ya, nggak sengaja aja gitu ya, suka aja, standar gitu, suka belajar, mendalami gitu ya, minta sama orang harusnya les, cuman gue karena mungkin Kasihan. Suhu gue kasihan gitu, guru gue kasihan gitu, ngeliatnya ini orang kasihan juga nih gitu kan ya, akhirnya foto lah gitu, serius karena serius dulu belum course, seseger ini lo ya badan lo ya. Ya masih sangat kurus kayak orang make lah. Oh gitu. Biarpun ya. orang make dulu. Tahun berapa tuh berarti? 2010 lah. 2010. 14 kan. Ke siapa tuh guru lu yang lu mintain, lu palakin ilmu? Dia dosen sebenarnya di dulu mantan kampus gua. Namanya Jerry Bayu Putra. Jerry Bayu Putra. Nih nggak ada fotonya pasti. Ada. Oh ada. Ntar gue minta malu Minta Jerry Bayu Putra. Penghormatan kepada seorang guru ya. Baik banget soalnya. Di mana tuh? Di Tebet, dekat Kelakar, Jalan Tebet Dalam 2A. Dulu. Cuma sekarang udah nggak di situ. Dianya juga udah nggak. Kayaknya 2011 atau 12 udahan. Abis ngajarin lo, berarti khusus lu doang dari Tebet? Nggak dong, nggak, maksudnya apa namanya, tadinya niatnya pindah katanya di rumah orang tuanya di Depok, di Ganjur. Cuman ternyata nggak juga, udah sampai sekarang nggak ada lagi kabarnya gitu. Oh nggak tahu lu, nggak kontak-kontakan? Gue sih nggak kontak juga. Pernah sekali ketemu, ya udah sebatas ketemu gitu aja gitu. Thank you aja, thank you bang gitu. Karena dia chef, bekas juga dulu. Oh gitu. Apa tuh? Enggak, orang Indonesia, cuman besar di sana lah gitu. Belajar fotografi di Wisconsin University dia, di luar. Itu kampus apa? Kampus itu. Oh kampus, bukan kayak Primagama bukan? Bukan, les gitu, Primagama. Wisconsin sama dengan Primagama, anjing. Di Amerika. Siapa tahu kan beda bahasa aja. Wisconsin University. Wisconsin itu nama state, nama daerah di Amerika gitu. Oke. Sama kayak Ezra lah gitu. Ezra kan di Hawaii kan? Hawaii. Cuman kan tuh state juga, Hawaii. Iya sih, benar. Berarti berapa lama lu belajar sama dia tuh? Setahun aja. Apa tuh yang lu dapet untuk benar-benar belajarnya ya? Kan pasti kan kalau namanya skill itu berkembang sesuai dengan yang lu cari lagi gitu kan. Tapi dari basicnya apa aja tuh yang lu dapet dari dia? Ini nggak tahu ya. Yang diajarin sama dia sebenarnya bahasa dia tuh selalu gini. Fotografi itu atau videografi lah ya, itu kulitnya doang. Mulus master apa tuh kulitnya doang gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya rasa gitu. Jadi tuh di situ kayak ya diajarinnya rasa gitu. Ngajarin rasa gimana tuh, kan susah ngajarin ini rasa. Jadinya lebih ke gue boleh kayak bilang. Ya boleh kali. Ada pendalaman kayak spiritualnya. Oh, meditasi gitu-gitu ya. Meditasi. Adalah programnya gitu. Gua nggak berani cerita sih. Soalnya kayaknya anak-anak yang lain. Oh, lu tahu ketua beatbox? Billy. Enggak. Sebelumnya ada namanya Saddam. Nggak tahu, gua nggak kenal. Gua taunya pendiri beatbox Billy. Iya, pendiri beatboxnya Billy. Cuman Billy itu itu tuh kenal tuh sama si Saddam ini. Nah, dia itu satu angkatan sama gua di fotografi kelasnya Bang, dipanggilnya Bang J. Di kelasnya Bang J ini satu angkatan gua sama dia. Kebetulan dia lebih memilih untuk bekerja lah gitu. Biarpun ada tetap punya skill fotografi yang mumpuni lah ya gitu. Dan lebih ke beatbox mungkin. Jadi kalau di angkatan gua mungkin yang jadi fotografer 2-3 orang lah. Dari mungkin 11 orang gitu. Dari 11 orang itu. Dan dari 11 itu lu doang yang nggak bayar apa gimana? Iya, kira-kira gitu. Karena kan yang lain kaya-kaya, saya kan tidak. Emang berapa gitu. tuh? Kalau normal bayar ke dia berapa? Di zaman itu ya, di 2010 itu course beginner itu 750.000. Sebenarnya tergolong murah. Pertemuan apa per bulan? Per apa namanya? Per beginner itu, misalnya beginner pertemuannya ada 6 kali gitu. Ya udah, lu bayar 750.000 gitu. Itu beginner, kan ada intermediate, ada expert gitu. Makin lama makin mahal lah. Pasti. Dan lu sampai expert. Dan gratis semua gratis tuh. Apa tuh barternya apa tuh? Enggak barter masa? Ya barter apa namanya? Waktu itu barternya desain sebenarnya. Cuman entah mengapa dia nggak minta ke gua gitu.
Gue bilang, bang, udah, gue serius foto belajar, ntar lo gue desainin brosur dan lain-lain lah ya gitu. Tapi nggak juga gitu. Oh, berarti malah berawal dari desain dong gitu. Iya, gue aslinya background asli gue kan desain, course desain, suka gambar, bisa ngelukis, sempat jadi tukang tato gitu gitulah. Lebih ke art yang seni rupa lah ya gitu kali ya gitu. Terus apa tuh barometernya bikin lu switch ke fotografi? Ya jadi itu aja makanya, karena dikenalin rasa jadi ngerasanya oh foto ini filosofi hidup gitu. Oh, anjay, apa tuh yang lu maknain nih? Filosofi lu apa tentang fotografer tuh? Ya enggak, kayak misalnya ada satu ininya dia lah ya, materi dia gitu. Lu gimana ngelihat cewek jelek lah gitu ya, misal gitu. Atau contohnya jelek lah, pada saat itu aslinya itu dikasih model gemuk. Nah, lu harus buat foto itu tetap menarik dilihat sama publik. Jadi kan lu nyari angle yang baik gitu, sama kayak hidup kan. Sebenarnya kalau lu mau ngeliat jelek orang mah bisa terus gitu kan. Cuman ya kita diusahakan selalu berpikir positif gitu tentang orang tersebut, lihat angle-angle hidup yang oh nih baik nih orang nih gitu di sisi sininya gitu. Jadi ya itu yang ngerasa nih kayak cocok sama gua, penuh dengan filosofi nih. Apalagi selain itu filosofi yang lain? Salah satu fotografer profesi kan ya, nggak bisa lu nyuruh orang lah gitu, harus lu gitu. Ini sih profesi yang bisa masuk dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling atas. Contohnya kalangan paling bawah tuh apa maksudnya? Ya lu bisa jadi street photographer misalnya di Bantar Gebang, ya lu kan harus sosial dengan mereka supaya bisa dapat foto yang bagus, momen yang bagus gitu. Walaupun itu lingkungannya secara langsung di bawah ya. Ya, kalau ya atas ya gampang kan, misalnya lu jadi fotografer terkenal terus fotoin profile Tomingse. Tomingse. Anjir, kenapa Tomingse? Kan dulu terkenal angkatan lu tahun ya, segitu. Ya benar sih. Tapi ya boleh juga Tomingse gitu. Boleh juga. Ya kayak gitu kan, lu berarti kan bisa interaksi dengan orang-orang yang high class lah ya. Iya, sosial ininya tinggi lah gitu. Atau fotoin presiden gitu lah ya. Ya. Walaupun kayaknya begitu aja kan yang dipajang-pajang di sekolah-sekolah. Iya, mahal loh itu juga. Mahal itu. Mahal. Paling gitu doang. Iya. Sama ganti background ada benderanya tuh. Iya. Gue mau tuh sebenarnya. Pernah soalnya di zaman Jokowi itu dibuka lowongan kerja fotografer presiden. Karena di setiap negara ada memang dedicated si fotografer itu ngikutin aja presiden kemana-mana gitu kan. Foto gitu. Tapi ya standar kayak pas pampres gak ada liburnya gitu. Liburnya kalau Jokowi tidur gitu. Oh gitu. Atau dia udah turun jabatan ya. Iya. Berapa emang itu gajinya tuh? Kalau ya harusnya sih gede ya. Kalau kayak gitu mungkin 30-an kali ya. Mungkin. Iya, serius. Iya. Oh. Emang tapi Jokowi tidur nggak boleh dipoto sama dia. lagi pakai ini. Aktivitas kan tidur. Iya benar sih, aktivitas tidur benar. Boleh juga itu. Pakai apa namanya? Piyama. Pisang manjing piyama, terus gambarnya pisang ini, kaisang. Pisang kaisang. Lah, dia bikin piyama dari itu, baliho. Iya. Iya. Terus dari kalau pengalaman lu sendiri, foto-foto apa aja yang pernah lu bikin gitu? Kalau dalam konteks eksplorasi ya hampir semua kali ya. Eksplorasi gitu. Lagi belajar eksplorasi kan, modeling, produk, terus jurnalis gitu ya, street fotografi gitu. Rata-rata sih udah gua coba semua kecuali satu. Apa tuh? Foto bawah laut itu belum gua lakuin gitu. Bawah laut. Cuman yang versi profesional ya, bawah lighting apa segala macam gitu. Bawah laut atau bawah kolam berenang? Bawah laut. Kalau kolam berenang gampang, pakai GoPro aja kan, set foto gampang. Apa emang tantangannya tuh di bawah laut? Susah aja anjing. Ya pasti sih. Tapi kan alat-alatnya berat, ke bawah terus. Ya kan ada, kalau alat-alatnya mah ibaratnya udah pasti ada alat yang yang mumpuni untuk hal tersebut lah ya. Cuman satu masalah cost, yang kedua masalah teknisnya kan ribet. Contoh lu misalnya foto model gitu, mau fashion terus model di bawah laut, kan susah. Si modelnya lu cuma punya waktu mungkin 3 kali. Pakai legging nggak ribet kalau pakai legging dia? Iya, bukan masalah fashionnya yang ribet, teknisnya gue bilang. Lu foto 3 kali jepretan, dia harus ngambil napas, pakai oksigen, set, berhenti kan tuh foto, terus dia nahan lagi gitu kan. Belum ada panik, hiu lewat atau apa gitu. Gue pernah lihat, iya gue pernah lihat. Sangat ubur-ubur gitu ya. Behind the scene lah, ada salah satu fotografer yang emang konsentrasinya di bawah laut gitu. Mau modeling, mau apalah dia di bawah laut lah fotonya gitu. Dan itu susah banget ngeliatnya sih gitu. Kayak lu kan krunya berarti harus banyak banget, terus ada
dive masternya yang dampingin terus kan, yang orang bawa oksigen gitu. Susah lah itu. Gojek oksigen Nah, Gojek oksigen. Boleh juga Gojek oksigen. Bebas aja kan dulu. Gojek payung ya. Gojek oksigen enggak apa-apa. Gojek payung emang ojek bukan Gojek. Gojek payung. Tuh ada goyung dar, Gojek payung. Goyung. Anjing goyung. Buat mandi loh anjing. Gayung gitu, gayung. Oh gitu. Itu apa yang bikin lu belum explore karena alat-alatnya mahal atau memang belum ada yang mesen ke lu? Ya, Kalaupun ada yang mesen belum tentu lu sanggupin berarti. bisa gue sanggupin karena secara teknis gue paham lah ya gitu. Cuman mungkin gue barter misal ada klien gitu, boleh deh, cuman nggak apa-apa lu nggak bayar gue gitu. Nggak bayar jasa. Nggak bayar jasa gitu, cuman ya udah gitu. Alat-alatnya tolong lengkapin. Iya, tolong lengkapi gitu. Ya gue berusaha sebaik mungkin lah, kan belum ada portfolionya kan gitu. Susah juga gitu. Kalau mau makanya rata-rata fotografer itu gedenya itu karena self project biasanya. Kayak misalnya kita Ali gitu. Oh iya benar. Kayak gitu-gitulah. Self project itu kan idealisme lu banget gitu. Kalau lu lakuin terus-terusan terus dengan karakter lu gitu ya, biasanya lu pasti dipanggil sama klien gitu. Kalau gue ya ikutin normal prosedur aja yang ada di Indonesia paling enggak ya. Punya kamera terus diawalin dengan fotoin dong gitu. Nikahan, sunatan dan lain hal sebagainya lah gitu ya. Ya akhirnya dari situ berkembang kan karena udah punya portfolio itu gitu. Nah kan berarti banyak tuh genre fotografi ya. Lu masuk kemana? Sekarang. Kalau sekarang mungkin konsep aja kali ya. Jadi gue konsepin aja gitu. Misalnya lu apa gitu ya, kayak Ali lah, nanti lu tampilin gambar-gambarnya. Nggak ada datanya di gua, di lu semua. Ada di gua. Jadi ntar juga gua kasih. Yang dia megang bulan gitu ya. Gitu-gitu. Yang terbang kayak setan pakai jubah gitu ya. Iya. Di kuburan Di fotonya. pakai payung gitu. Ya. Lebih Oh, ke arah situ. sana. Atau Kenapa? digital fotografi lah, jadi foto terus gua dibilangnya digital imaging lah, gua tambahin beberapa elemen pakai digital gitu di Photoshop gitu, tambahin entah font, entah api gitu, elemen-elemen lain lah gitu. Biarpun pada dasarnya kalau di fotografi kan lu sebisa mungkin langsung jadi lah gitu. Kayak ada beberapa yang udah gue lakuin gitu dulu di sebuah kantor e-sport. Yang namanya? Nah, kantor e-sport lah ya gitu, di sebuah kantor e-sport itu kan rata-rata gue ngambil langsung gitu. Jadi misal ada api ya ada apinya gitu, beneran ada apinya di dalam foto itu gitu. Jadi nggak editan lah gitu. Jadi sebisa mungkin diajarinnya juga gue dulu ya, lu foto itu yang terbaik aja gitu. Jadi lu meminimalisir editan. Ya kalau ngomongin kalau kita ngomongin editan kan tuh kayaknya baru ada di era-era sekarang ya, setelah digital. Berarti lu itu sempat pakai foto Kodak. Apa sih namanya foto Kodak? Film ya pernah, cuman nggak lama lah, paling cuman sebulan 2 bulan gitu. Konteksnya cuman satu, pelajaran literasinya kan, sejarah kamera dan lain-lain gitu, terus cara gunanya, terus bagaimana nur itu Mak. Apa nur? Lu kayak ngomong itu, lu kayak dapat ilham lu ngomongin nur. Lah iya Kak. Cahaya ya, ngomong di cahaya. Iya, nah, guru gua ngomongin nur. Oh gitu. Iya, karena kan sebenarnya elemen paling utamanya kan cahaya. Iya, di foto apa di kehidupan. Anjay. Lu belajar filosofi atau belajar fotografer lu? Lah enggak serius. Coba gelap kan lu bisa ngeliat. Iya dong. Ya kan? Ya udah itu aja sebenarnya. Karena cahaya, dia bilangnya soal nur ilahi gitu. Cahaya gitu. Kalau di fotografi berarti apa tuh? Yang nurnya itu yang terpenting itu. Ya itu pencahayaan. Secara literasi kan nur bahasa Arab kan artinya cahaya. Nggak tahu deh kalau ada yang lain ya gitu. Cuman kita awam taunya cahaya, nur gitu, cahaya gitu. Ya unsur paling penting fotografi ya cahaya. Nah tuh bedanya apa tuh dengan yang zaman dulu yang masih pakai film itu kan, masih pakai klise. Ya. Sama sekarang kan, kalau sekarang kan enak tuh, kita bisa lihat wah review, jelek, hapus. Kalau dulu ya nggak bisa. Berarti pede-pede aja tuh. Ada banyak teknisnya sih, jadi gue lupa nama alatnya. Jadi dia misalnya lu gitu ya, terus diukur gitu pakai alatnya. Meteran. Ya kayak meteran gitu lah. Dia lu pencet gitu. Nah, ada tuh F yang harus lu pakai di kamera itu. Jadi cahaya yang mantul ke lu tuh sekian, nanti si alatnya nih ngebaca gitu bahwa F-nya sekian lu pakai gitu. Ya udah, F-nya lu ganti ya. Kan kalau klise itu kan pilihannya kan nggak bisa ganti ISO kan. Pilihannya dari filmnya. Lu mau beli film yang ISO-nya berapa? 200, malah ISO-nya di filmnya? Iya, 100, 200. Makin kecil ISO-nya makin mahal filmnya. Oh gitu. Ya, 100, dari 25, 100, 200 dan ke atas lah. Oh seribet itu ya berarti. Seribet itu.
Iya, kalau sekarang kan gampang, tinggal jelek. Ya. Tapi enak tuh kayak zaman dulu tuh. Apa? Nggak ada, bang, coba lihat bang, gendut gak gitu, nggak ada kayak gitu-gitu kan? Nggak ada. Kalau sekarang kan nyusahin aja banyak review. Cuman kan ya resikonya lebih besar yang dulu lah ya gitu. Iya. Berarti benar-benar susah jadi fotografer kalau yang. Zaman Berarti guru dulu itu malah dari pas umur berapa tuh guru dulu pas lu belajar? 40-an dia. Pada saat itu 40-an, sekarang kan berarti 50-an lah. Berarti udah Iyalah. expert juga di kodak-kodakan gitu ya? Iya, expert. Dia punya kamera tuh satu buatan sendiri. Ah, maksudnya Iya, buatan sendiri. Jadi emang bisa kamera di custom sendiri? bisa kalau mampu lo gitu punya. Iya, pasti harganya mahal itu. Enggak, bukan harganya mahal sih. Dia ngoprek sendiri gitu. Makanya gue bilang, gue waktu itu belajar bener-bener dasar dan dalam-dalaman. Gue tahu nih. Visual itu yang dioprek itu, yang dia custom itu digital atau SLR, kamera SLR. udah digital berarti ya? Agak digital karena SLR. Kalau DSLR itu baru tuh. Emang SLR apa tuh? Single lens reflect. Kalau DSLR digital lens reflect. Udah nggak pakai klise tapi itu LSR. Udah enggak. Cuman kan zaman dulu tuh habis pakai klise tuh ada juga yang udah digital. Cuman tetap masih pakai apa? Oh, ada. Ada. Enggak, kayaknya digital yang pocket kan, kamera pocket gitu tuh. Ada ya? Ada. Oh, gue kira tuh udah langsung digital itu. Enggak. Yang kalau sekarang kayak mirrorless gitu kan, kecil. Kecil. Nah, dia tuh jadi punya kalau nggak salah Nikon D5 apa nggak salah. Intinya di dalamnya tuh dirubah lah. Apanya pakai Canon, sensornya pakai apa gitu. Jadi dibilangnya Terminator, lalu kalau ngeliat kameranya tuh ya benar-benar kebuka. Kelihatan mesin-mesinnya gitu. Jadi berbahaya juga gitu kalau lu kehujanan atau tangan lu keringetan gitu gitulah. Dia pakai buat studio doang. Apa yang dia cari apa di situ? Ya kan setiap kamera kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu aja. Ya dia nyari ketajaman, kalau pada saat itu ya ketajaman Nikon warnanya sebagus Canon gitu aja. Sesimpel itu aja. Dua gitu. itu yang digabung. Kalau ada yang lain, ada Fuji film? Nggak ada, dua itu aja. Tapi outputnya klise? Outputnya enggak, outputnya digital, udah digital pada saat itu tahun 2005 atau 2006 gitu udah digital. Dia kan juga di luar negeri kan, jadi barang digital lebih cepat masuk. Bener. Kalau kita tahun berapa masuk digital ya? 2009 kali ya. Gue SMP. SMA itu kan baru-baru masuk digital. Lu SMA kan, gue SMP. Kita seangkatan. Kan beda cuma 2 tahun. Gua sama lu. Tetap beda lah. Beda, gue tahu beda. Gue tahu tetap beda. Cuma kalau misalnya gue 3 SMA, lu udah 1 SMA. SMP? Enggak lah. Mau iya, Pak? Iya, 2 tahun kan bedanya. Udah 93. Iya juga sih, bisa jadi sih. Tapi kayaknya gue SMP tuh 66 kayak SMP. AP udah BB lah, 66. Lu pakai BB apa? Ya gue mau lu SMA pakai BB. Oh, lu baru enggak, maksudnya lu tahu gak kedatangannya gitu? Ya itu 2010-an ya? Enggak. 9-an. Iya, 2007 2008. Iya kan? Masuknya. Ini sebelum itu kan malah. Ya 66 aja tuh kelas 2 SMP atau 3 SMP. 66 tuh apa sih 66? 6.600. Iya. Oh, 66 anjing. Ya, iya kan? Situs judi. 99 itu mah. Apa-apaan ada. Enggak ada juga sih. 66 enggak ada. Terus apa tuh yang berarti lebih ke konsep sekarang? Udah pernah megang yang, kalau Ali kan yang gue tahu kan karena itu ya. Ya karena relasi lah, tetap pertemanan ya. Kalau yang bener-bener nggak ada sih. Belum ada. Kenapa tuh? Ya kecuali yang tadi gue bilang ya, yang di itu, yang e-sport. Company e-sport itu gitu. Dia mau ngikutin gue lah gitu. Ya sisanya kalau self project itu nggak ada. Klien gitu ya nggak ada sih. Bener-bener nggak ada. Sekelas artis pun gitu? Nggak ada artis. Ya lu pernah lihat foto-foto gue yang artis enggak, standar aja. Standar kayak foto studio biasa ya. Foto studio paling biasa, cuma tambah properti nggak jelas gitu ya. Kayak kan itu nggak ada pembeda lah buat gua gitu. Lu bisa dan dibayar gitu, cuman kayak kurang puas aja di luar duitnya ya gitu. Kurang apa tuh namanya? Udah bukan tantangan gitu, nggak ada tantangannya. Ya. Fasenya gitu emang katanya. Kalau udah master expert kayak gua gini. Lu susah lagi gitu ngadaptasi lagi gitu, karena kan kalau dulu kan lu banyak eksplorasi tuh emang jadi banyak ide gitu. Dulu tuh gue inget banget sehari tuh suruh buat 20 konsep foto sehari dan harus lu eksekusi dalam waktu sehari. Berarti 20 foto dengan tema berbeda apa gimana? Iya, kira-kira begitu. Apa aja tuh paling pertama yang lu bikin dan dibilang guru lu, oke, bagus nih, itu apa? Lupa. Paling terakhir, apalagi itu ya? Iya, itu benar-benar lupa gue. Proses itu karena gue ngelakuinnya juga benar-benar apa ya, nggak ada yang spesial juga, cuman kayak itu tuh membuat konsep itu tuh masuk di gue karena
ternyata sangat berguna ya gitu di kehidupan gitu. Jadi lu ngambil keputusan jadi cepat, terus lu berpikir banyak perspektif kan gitu. Oh kalau kayak gini gitu. Apa tuh awal kalau jadi seorang fotografer tuh menurut lu apa yang mesti diketahui lah, minimal ketahui untuk menjadi seorang fotografer untuk beginner banget gitu? Ya normalnya sih ini ya, standar komposisi, pencahayaan, terus segitiga exposure gitu, ISO gitu-gitulah standar. Kalau kemarin kan gue sempat ngomong kan how to be a professional photographer, sebenarnya tinggal baca manual book pada saat lo beli kamera aja. Lengkap banget. Lengkap, maksudnya dikasih tahu lah, ada kan teknik freeze, bulb gitu-gitu lah ya, low speed, ada semua itu di manual book gitu. Cuman kan manusia-manusia di Indonesia kan literasinya kurang lah ya gitu, iya, jadi ya udah gitu ya. Soalnya kayak lu kalau beli kan dapat segini nih manual book, tebel banget gitu kalau kamera ya. Udah kecil-kecil hurufnya, iya. tebel banyak lagi. Gua rasa karena kecil-kecil tuh jadi tebel. Coba digedein sama dia. Nggak juga lah, karena kan orang udah excitement untuk make gitu. Oh iya juga sih, ya, biasa lah ya, apa tuh namanya apa sih nama itu? Buku panduan ya? Buku panduan, buku panduan benar bahasa Indonesianya. Kita orang Indonesia, buku panduan. Oh, berarti lu kalau emang lu pengen gitu lu beli terus lu baca manual book tuh udah tanpa kursus seharusnya minimal bisa. Bisa, aman. Diajarin tuh cara gituin warna, diafragmanya berapa, iyalah, dan lain-lain. ada di manual booknya ada. Iya. Pada saat itu sih kamera yang lumayan mahal ya, yang gue baca gitu, jadi ada gitu. Tapi nggak tahu kalau pada zaman ini kan, zaman gue itu kan. Yang pasti nggak ada kalau lu beli second kan. Beli second belum tentu ada tuh. Benar. Kalau beli second, kan gue juga nggak pernah punya kamera sampai tahun 2016 ini nih yang dipakai buat nge-shot gue. Ini tahun 2016 kamera nih. Pertama gue nih. Dan belum ada lagi yang kedua. Belum ada lagi. Sempat sih punya beberapa gitu. Cuman parah-parahnya ya pas Covid aja dijual-jualin kan gitu. Oh udah ada. Ada gua yang harganya 30-40 juta. Kenapa milih ini yang lu pertahankan? Kan buat hidup kan mendingan jual yang mahal. Iya juga. Ini udah nggak ada harganya. Iya, makanya yang tinggal sisa ya lensanya aja, lensa-lensanya gitu. Kalau body-bodinya mah udah gua jual-jualin aja. Iya sih, bener. Karena buat apa orang bertahan hidup, murah juga buat apa ya? Iya, murah, habis buat beli rokok doang anjing. Tapi ada nggak sih yang karir dari fotografer tuh? Ya ada, tapi biasanya ke spesialis lagi gitu. Apa lu fotografer apa gitu, komersial misalnya buat billboard gitu, ATL, BTL gitu. Apa tuh yang kalau paling sebagai fotografer. Tapi kalau secara general fotografer itu ya antara dia buat pameran atau dia naik level lagi ke DOP lah gitu. Jadi ke arah videografi lah gitu. Lu pernah buat pameran? Pernah. Kapan tuh? Mas ngulang-ngulang ini langsung. Ya kan lu sendiri yang bilang angle-nya jelek dan lain-lain. Ya gue ikutin aja. Tes aja kan, ya kan masih tes gitu. Alhamdulillah 2013 pameran bareng teman-teman. Di mana tuh? Di Kemang. Nah, buat sebuah platform namanya Behance.net. Dulu tuh mungkin kebanyakan seniman atau artis grafis itu majang karyanya di situ gitu. Jadi tiap negara katanya sih yang gua tahu mereka ngadain pameran gitu. Itu. Ya. Berapa foto yang lu kirim? Satu doang. Oh, satu doang. Satu doang. Yang gua pajang satu doang. Apa tuh? Foto seorang artis di makeup cuman ala-ala Cleopatra gitu. Artisnya? Close up gitu, segini. Siapa artisnya? Nggak bisa gua. Nah kan udah pernah lu pamerin, berarti kan tahu orang. Nggak tahu, orang nggak bakal tahu kalau itu adalah artis. Dulu dia belum terkenal bagaimana? Nggak, bukan, karena kan kalau foto gitu kan mungkin karena makeup juga terus konsep gitu, dan ada karakter gitu ya? Ada apa namanya judulnya kan gue cuma nulis Cleopatra, nggak ada modelnya siapa gitu. Emang nggak boleh tahu gimana tuh? Gue harus izin sih. Waktu lu itu nggak izin, bang? Waktu lu pamerin? Nggak, kalau gue pamerin, nah itu dia, gue izin ketika jadi ada yang mau beli pada saat itu 17 juta foto itu, karena foto itu besarnya 2 kali 2 meter kali 1,2 kalau nggak salah, 1,2 meter dengan frame-frame-nya. Kayak ukuran manusia asli berarti ya? Lebih tinggi, gede banget kok. Tapi itu full body atau setengah? Enggak, close up doang. Ya kaca itulah tuh, satu kaca itu. Berapa? Ada yang mau beli 17 juta, bapak
Bapaknya modelnya. Nggak tahu kalau itu gua nggak tahu. Bapaknya modelnya, Iya. wah, foto anak gua nih, dia gitu siapa tahu kan. Terus gua DM di Twitter karena nggak main Instagram pada saat itu dia. Gua DM, jangan katanya. Tahun berapa tuh, tahun berapa? 2013. Jangan gitu. 17 juta, Pak, 2013. Terus lu, anjing lu ganti gitu lagi. Bangsat lu, gua pengen dapat 17 juta nih. Nggak Lu gua kasih 22 juta enggak apa-apa lah gitu. 10 juta lah, gua 7 juta nggak apa-apa. Masih aman ya? Iya, masih aman gitu. Apa alasannya dia nggak mau? Ya nggak mau aja. Tapi itu Soalnya dia kan pada saat fotoin, Lu gue fotoin? gue sih fotoin berdua ya sama temen gue. Pada saat fotoin itu dia tuh memang suka di foto buat pribadi dia gitu. Jadi ada yang vulgar juga ada gitu. Itu artis gitu dengan pakaian vulgar gitu, pakaian suster gitu-gitu. siapa tuh guys yang suka foto-foto gituan tuh? Siapa tuh? Ya nggak berani lah gue, nggak berani. Oh gitu. Tapi udah terkenal di zaman Dulu juga sangat terkenal sebenarnya. Oh, sangat terkenal. Sangat terkenal. Apalagi angkatan lu. Maksudnya angkatan kita lah. Lu sama gue nggak beda jauh intinya Iya, gitu. lu Satu ini. meninggal? Belum. Oh belum, masih ada. Wah kepo. Ntar gue Diganti nggak bisa di? Udah. Aman. Apaan tuh? Udah. Tadi mati aja. Udah record lagi belum? Udah. Oh jadi gitu tuh ya. Siapa tuh? Kepo gue gitu. Nggak, sumpah ya, kalau kita suka bahasanya di dunia sosial media lah gitu ya, sering mamer-mamerin gitu tuh, terus kan jadi karya ya. Ya memang artis-artis juga tempting juga dia, ada yang punya bahasa sekarang kan fetis kali ya, Fetis, gitu, ya, fetis gitu. Atau mereka ya emang suka aja di foto gitu, merasa inilah, merasa- mengoleksi Atau dia foto-fotonya lah. menghargai badannya yang bagus gitu ya. Oh Iya. kayak gitu. Iya. Tapi lu juga nggak tahu ya alasan dia nggak mau dijual kenapa dan lain-lain ya. Ya sekedar privasi menurut gua. Tapi kan Privasi aja. kalau lu bilang Cleopatra berarti kan normal itu, bukan foto-foto nude-nya dia atau naked-nya Normal, dia. cuman kan konsepnya dari dia. Oke. Kalau itu foto naked sama nude pernah lu? Nah, Siapa tuh? kalau itu temen aja sih. Nggak ada Dan dia artis-artis. kerjanya di kayak, gua nggak bakal bicara secara spesifik, cuman udah terkenal majalah-majalah dewasa lah di Indo gitu. Playboy, majalah Playboy. Enggak, tapi itu artis atau memang model? Masih model. Model yang terkenal di kalangan fotografer doang tapi. Model yang terkenal di kalangan model. Iya benar juga sih. Iya. Iya benar. Model kalau cuman catwalk doang kurang terkenal selalu biasanya ya, kurang. Terkenal. Tapi untuk kan untuk iya, maksud gua kurang terkenal di secara publik gitu kan. Iya, kalau itu benar. Iya, cuman di kalangan fashion doang. Iya. Desainer kenal pasti Betul, gitu-gitu kan, betul. fotografer. Oh kayak gitu. Ya. Apa menurut lu ada nggak, setelah lu motoin banyak tipe nih, ada nggak yang menurut lu aneh atau nyeleneh banget gitu permintaannya? Pernah nggak tuh? Enggak lah. Enggak lah ya. Selain Normal aja. selain Ali juga lu yang ngidein di kuburan ya Iya. motonya ya, bukan dia yang pengen ya? Ya, Nggak ada tuh. nggak ada. Normal aja. Normal semua tuh ya. Soalnya biasanya kalau yang minta untuk gua foto, obrolannya kan biasanya brainstormingnya dari gua, ide-idenya kan. Kalau dia setuju ya berarti Lanjut. ide gua, bukan ide dia gitu. Kalau misal permintaan aneh-aneh belum sih. Belum ada yang pengen banget. yang dia udah mikir konsep gini-gini, cuman dia nyari fotografernya gitu, belum Ya, ada ya? Belum. Boleh ya kalau ada yang mau. Boleh. Terus? Instagram gua follow. Keren deh pokoknya Instagram gua. Anjay, udah keren. Ya, udah keren. Terus apa tuh next lagi nih yang lu mau lakuin sebagai fotografer? Gue penasaran sebenarnya motoin banyak artis sih. Gue penasaran. Artis apa nih? Jadi bahasanya kalau di dunia fotografi ya portrait photographer lah gitu. Ya lu ngambilin portrait aja, portrait orang-orang terkenal atau CEO atau siapa gitu, orang-orang yang jenis fotonya maksudnya foto biasa kah atau ya, foto biasa, dia aktivitas? portrait dibilangnya portrait karena lu yang lu ambil cuman portrait aja gitu segini. Bukan humanoid ya namanya? Enggak. Ada kan yang Ada istilah humanoid itu jurnalis lah di apa namanya? Di dunia genre jurnalistik lah gitu. Tapi Bukan sejenis itu. humanoid, human interest. Oh human interest. Gue lebih suka kayak gitu tuh. Ya, yang ini ekspresinya natural. natural. Cuman kan dalam segi etika sebenarnya agak ada etikanya lah gitu. Apa tuh etikanya tuh? Ya kan harus izin, ruang publik kan soalnya lu foto gitu. Biarpun kayak orang di Indonesia nggak peduli amat. Ya nggak peduli lah orang
lagi berita aja dia pis-pis di depan kamera, mana peduli dia begitu-gituan. Iya. Nggak akan peduli dia. Cuma Orang kalau bule kan konteksnya kabur. untuk dijual ya itu nggak bisa, tetap nggak bisa. Ada ininya lah, ada etikanya lah gitu. Ada juga gue dulu latihan gitu kan, dikejar-kejar sama apa namanya, Sapo PP. tukang daging gitu. Karena? Jadi gue human interest di pasar gitu kan. Huntingnya sendirian di pasar tradisional ya, yang becek apa gitu kan, bau. Udah fotoin tukang ikan apa segala macam gitu ya. Gua foto lah nih tukang daging dari jauh ya kan. Dia ngeliat gua tiba-tiba gini-gini dulu kan pertama kan. Musir secara Lah pelan. gitu ya. Terus apa namanya? Pas gua deketin set, gua foto krek. Tiba-tiba ngapain lu, dikejar gua pakai pisau Daging. anjing. Gua kabur aja. Ternyata pas gua cari tahu Ada masalah. dia itu penjual sapi apa, gelonggongan. Maksudnya betul. Yang diisi air sapinya biar kalian gemuk gitu. Oh, curang lah, pedagang curang lah ya. Iya, pedagang curang gitu. Itu yang agak ngeri kalau di pasar-pasar tradisional gitu. Harus ngobrol dulu apa segala macam. Karena dia takut diviralin kali ya. Ya, disangka mungkin gua kan Wartawan atau apa gitu kan. Bener. Kenapa lu tertarik buat motoin artis-artis itu? Ya, mungkin kalau dia bisa membuka apa adanya gitu ya, gue bisa mengemas jadi sebuah konsep yang inilah ya, yang bagus gitu. Jadi misalnya ya siapalah artis gitu. Bedanya sama kayak foto event kan, bukan itu salah satu? Foto event gimana tuh? Ya misalkan ada acara panggung, konser dan lain-lain, lu fotoin Si pemain performersnya gitar, gitu. Gitarisnya. Ya beda, itu kan aktivitas. Kalau portrait itu susah juga ya. Kalau bisa nanti ditampilin, ada nama fotografer namanya Platon, terkenal fotoin pemimpin dunia, dia yang fotoin Putin apa gitu. Jadi fotonya tuh dulu juga diajarin gua sama Bang J ini. Lu ininya duduk nih, modelnya duduk siapapun itu ya. Lu ngajak ngobrol gua. Tanpa diarahin. Lu ngajak ngobrol gua. Fotografernya ngajak ngobrol modelnya sampai megang trigger. Jadi oh gitu ya, krek gitu. Jadi ada dia lagi Tapi cerita kameranya sedih, depan? gitu. Kameranya di depan. Oh depan gini, depan dia dia. bawa kamera gini gitu. Di tripod, Oh. di tripod terus megang trigger gitu. Udah lu Pegang ngobrol, otomatis itu ya. Lu ajak ngobrol, cerita dong masa lalu lu gimana gitu. Kenapa lu bisa cerita sedih, menggembirakan, krek. Oh zaman sekarang bukan mending video aja sekalian. Apa? Zaman sekarang bukan yang video Ya aja. kan dia fotografer. Kan bisa di capture itu. Nggak bisa kan, resolusinya jadi beda Iya sih, kalau jadi video. jelek sih emang Iya sih. jadi jelek. Susah ngambil momen yang pas tuh. Foto yang terkenal tuh si Platon itu fotonya Putin. Putin lagi duduk begini nih, set, terus diambilnya agak angle bawah, jadi kayaknya ini banget Ketutupan. powerful Oh. gitu. Udah apalagi dengeran namanya Putin gitu kan udah serem Beliung gitu kan? iya. Putin beliung. Putin beliung, angin Putin beliung, parah banget nih Pak Putin, Pak Putin. Oh berarti emang, tapi berarti sebelum itu kita set angle-nya sendiri gitu ya. Karena kan apa bisa dilihat dari HP zaman sekarang angle-angle-nya. Ya enggak sih, kalau itu kan dia udah di set gitu ya ininya gitu. Duduk di mananya Duduk di dianya. mana, terus kamera still gitu. Tinggal dia mainin obrolan sampai dia Obrolan, pose-pose gitu ya, secara nggak langsung ya. Iya. Kalau artis kan kayaknya keren aja gitu, gua mikirnya gitu ya. Terutama yang punya pengaruh lah gitu. Di luar dari duitnya ya gitu. Lah kan itu bukan buat lu sendiri, bukan dia yang minta. Siapa yang bayar kalau gitu? Enggak, kalau Platon tuh biasanya si orang itu ya tetap dibayar lah. Kan Sama? dia sama ininya lah. Media apa? Enggak, sama orang-orang di foto. Oh dia kasih, Pak mau bayarin nggak gitu? Kok kasar ya? Enggak, misalnya Putin di foto sama dia. Heeh. Jadi bayar dong jasanya. Sama mau Putin? Putinnya bayar ke fotografernya. Oh gitu, cuman dia nggak sadar kalau itu lagi sedang proses berlangsung gitu maksudnya. Ya sadar juga hal-hal itu gitu. Berarti nggak natural dong? Natural. Nah. Kan cerita aja. Kan di set itu mah. Iya, di set kayak lightingnya di set gitu, terus kamera di set gitu. Makanya orang milih ke dia karena tahu cara dia foto tuh gimana gitu, biar nggak kaku, biar nggak apa namanya. Terdistract. Iya gitu-gitulah. Berarti Jadi, salah satu skill juga berarti dia. Iya, Nyeting komunikasi salah satu skill fotografer. Makanya kalau di sini disalahkan mulu. Kenapa tuh? Kan kalau fotografer udah lama sih, cuman kayaknya sekarang lebih ini aja liar gitu. Dibilangnya fotografer KFC, Maksudnya? fotografer paha dada. Oh. Jadi dia bawa skill atau profesi dia sebagai fotografer, terutama untuk dunia modeling ya gitu.
buat nyepik gitu. Terus akhirnya foto nude, foto apa. Oh ini foto lagi dilakuin sama dia nih. Sama anak buah lu nih. Ya. Lagi berusaha untuk motoin cewek nude lu ya. Soalnya kan pada saat gue foto nude tuh gimana caranya orang lihat foto lu itu nggak kebayang sama sekali itu adalah gambar cewek bugil misalnya gitu. Itu nude. Kalau gua foto nude disuruhnya begitu gitu. Bedanya nude sama naked apa? Nggak ada, nude aja. Nude tuh kan naked itu telanjang. Nude itu kayak mungkin bahasa sopannya kali ya, nude, foto nude gitu. Tapi nggak ada bedanya tuh. Nggak ada lah. Atau mungkin menghasilnya kali beda. Kalau lu kan disamarkan, kalau ini terang-terangan. Enggak, masalah pose aja sih. Ya contoh nih ya, contoh salah satu foto gua yang sudah tidak ada tentunya gitu. Karena hilang gitu. Gua ngambil ceweknya tiduran, terus gua semprot pakai coklat. Enggak dong anjing. Langsung ini banget loh, porno. Anjing udah ketahuan anjing. Kan bisa aja biar estetis kan, biar ada warnanya gitu. Bisa. Intinya gua suruh dia tiduran, terus suruh masukin perutnya ke dalam gitu. Masukin perut ke dalam enggak? Nah, narik napas. Iya, lu masukin perut ke dalam bisa kan? Bisa. Nah, masukin perutnya ke dalam ya. Kan proporsional ya badannya ya, jadi nggak ada kelihatan kayak tulang gitu, ada sih cuman pakai lighting dan lain-lain gitu. Dia tiduran, gue foto dari samping nih, kan ada buah dadanya tuh, terus kan bagian ya karena lu suruh tarik napas pasti melengkung kan lagi. Melengkung lagi, gue semprot pakai thinner. Bukan apa, semprotan burung air lah gitu, biar kayak ada. Tapi air biasa. Air biasa. Terus gue taruh perintingan kuda di situ. Perintingan kuda berarti foto kuda. Perintingan aja kuda siluet gitu, kuda. Apa mainan kayak kuda. mainan cuma perintingan gitu. Terus gue taruh di atasnya gitu. Kalau lu bisa imajinasikan itu jadi kayak di gurun kalau orang lihatnya. Gurun Sahara gitu. Gue ambilnya black and white gitu. Kelihatan ada pentilnya gitu. Cuman orang karena ada distraksi si kuda itu jadinya, wah anjir keren lu foto kuda di gurun gitu. Orang langsung begitu. Padahal kalau coba dah lu perhatiin gitu. Terus gue bilang, gue giniin fotonya set itu ada pentilnya gitu kan gitu. Nah ini badan cewek gitu. Karena mostly kalau yang nude artistik lah ya, itu leher ke atas nggak boleh difoto. Privacy soalnya. Karena emang kita ngambil badannya doang. Ya. Kayak gitu-gitulah. Ya gitu ya. Tapi berarti itu dari sekian banyak profesi fotografer yang paling mahal bayarannya? Untuk range harga fotografer atau bayaran seorang fotografer lah? Mungkin di ini kali ya, sport sama nature kayak Nat Geo lah gitu. Berapa tuh kisarannya? Itu kalau ngomongin Nat Geo berarti kan itu mah udah pound sterlingan berarti bayarannya. Iya, pound sterling ya pasti, tapi ribuan sih harusnya. Ribuan. Karena fotografer tuh ya gue nggak tahu ya, bukan profesi yang bisa lu minta alat-alatnya. Biasanya lu pasti punya dulu, entah mau nyewa, entah apa gitu. Usaha di alat lu. Ya jatuhnya gitulah, makanya yang penghobi itu yang orang-orang kaya lah gitu ya, terutama kayak wildlife bird gitu, burung gitu. Itu kan lensa panjang semua, harganya nggak ada yang 100 juta kalau gitu. Terbang kan ya? Iya, harganya nggak ada yang 100 juta gitu kan, pasti di atas itu semua gitu. Sama kayak foto-foto buat sport kayak bola gitu ya, yang sering dilihat orang gitu kan. Yang dipecahin Ronaldo. Iya, makan santai ya kan. Tapi kadang kalau yang udah gede-gede gitu biasanya punya dari kantor, asuransi, dan punya dari kantor juga gitu. Kalau orang personal banyak juga kalau di luar negeri ya, karena mungkin harganya relatif murah di luar dan pendapatannya kan juga jadi seimbang. Kalau di sini kan nggak seimbang, UMR aja 5 juta, mau beli kamera 80 juta gimana caranya? Di sana gaji 80 juta, iya kan, aman aja. Ya range-nya kalau fotografer wildlife lah ya, karena based on assessment biasanya kalau wildlife itu, terutama Nat Geo ya, yang gue tahu ya, karena temen gue ada yang kerja di sana, ya ribuan dolar lah, ribuan dolar. Orang Indonesia? Temen gue ya, orang Indonesia. Itu dia motoin Natur Kalimantan? Dia manajemennya. Nat Geo itu punya ini kan di setiap negara gitu. Nah temen gue salah satu yang kerja buat Nat Geo-nya di Indonesia lah gitu. Bisa nggak sih kita sembarangan aja ngelamar di sono atau ngirim hasil? Nggak ada. Nat Geo setahu gue itu fotografernya semua assessment. Jadi nggak ada fotografer yang gimana-gimana. Lah kalau misalnya gue iseng gitu kan ke hutan bawa kamera motoin bagus, gue jual ke dia bisa? Bisa kalau dia lagi butuh. Atau lo misalnya tahu gitu ya, ini langka gitu. Terus nih gue ada foto nih gitu, dibayarin.
enak perusahaan yang nggak punya karyawan gitu. Karyawan fotografer Nggak harus bayar BPJS, Tapera ya. Padahal beresiko sekali kan pekerjaannya. Ya kalau gue lebih senang human interest kalau misalnya gue touring gitu ke tempat-tempat yang apa namanya suku-suku lah gitu ya gitu. Apa tuh suku apa yang pernah lu fotoin menurut lu paling gokil lah? Kalau gue motoin sih kayaknya baru sekali ya. Jadi ada namanya suku Tengger di Bromo, Tengger, Semeru. Pakaiannya sama kayak Baduy lah, putih-putih gitu. Lagi acara adat apa lagi ya? Enggak juga. Lagi ini aja, lagi Hari-hari jalan aja ya. Dia hari-hari aja lagi jalan gitu. Terus gue masih bertanya-tanya gitu pada saat itu siapa ya? Kok pakai pakaian adat? Nah gue baru tahu bahwa ada nama suku Tengger gitu, suku Tengger. Tengger apa Tengger? Bromo, Tengger harusnya. Bromo, Tengger, Semeru harusnya. Bukan Tengger. Setahu gue ya gitu. Ya udah foto dia gitu. Cuman kan kadang foto-foto adat gitu. Apa yang uniknya? Ya kan dibilangnya apa antropologi lah ya, fotografi antropologi itu juga salah satu yang pengen gue iniin. Ya maksud gue kan tadi dia lagi nggak ada acara ritual adat dan lain-lain. Ya lagi ini aja kan mereka bertani atau apa gitu kan, hasil bawa hasil tanian kan jalan kaki. Gue pas saya ketemu lagi naik motor gitu kan gitu, motornya Astrea nggak ada bodinya gitu. Enggak, dia jalan kaki. Gue naik Vespa apa nih gitu kan. Tapi nggak gue langsung sapa, gue pergi dulu lah gitu. Gue tanya-tanya orang segala macam gitu, baru gue temuin gitu. Baru foto lagi, baru gue temuin gitu kan, terus gue foto gitu. Oh izin? Nggak, candid aja pakai lensa tele lah gitu. Candid aja. Aduh, gitu ya. Terus apa lagi yang pengen lu lakuin gitu dari yang berhubungan dengan fotografi? Kayaknya untuk sementara itu dulu kali ya. Kalau gue ya, kalau di dunia foto. Kalau video lagi pengennya sebenarnya ke dunia sinematografi lah ya gitu. Naikin level lah, biarpun sebenarnya malas juga gitu. Nah, kenapa? Susah kan? Pengen tapi prosesnya lebih susah gitu. Kameranya lebih mahal gitu gitulah. Cuman karena ini ya, gue biasanya suka bikin yang ngawur aja pakai kamera yang gue punya gitu. Bikin video aja gitu, asal-asalan. Kenapa tantangan lu lebih jadi ke sinema? Apa yang membuat lu tertantang buat masuk ke sana? Ya bisa memvisualisasikan secara utuh kali ya. Ini bentuk dokumenter apa bentuk ya, benar-benar scripted? Bisa dokumenter pun scripted kan gitu. Ya, cuman gue lebih sukanya yang semi dokumenter lah. Contohnya film kayak apa yang pengen bikin? Yang baru gue tonton lah, contohnya yang baru gue tonton tuh Papillon ada gitu. Terus yang terkenal banget Shawshank Redemption, yang dia nggak salah tapi di penjara 20 tahun terus kabur gitu-gitulah. Lebih dokumenter gitu, bukan kayak dokumenter yang apa Beckham? PKI gitu. Beckham tuh bagus tuh. Beckham. PKI yang mana tuh? Yang ini yang jagal sama yang era Soeharto apa ya? Ini mah yang jagal, itu dokumenter banget. Iya. Yang jagal sama apalah satu lagi tuh, lupa gua. Jagal lupa. Yang episode 2-nya apa gitu. Ya. Dari sisi lain gitu. Ya, kalau dari foto sih itu ya. Kalau pencapaian hidup gue pengen touring dulu 55 negara. Ngapain lu touring 55 negara? Motivasinya sebenarnya gue agak kesel ketika banyak bule berkeliaran di sini untuk eksplor negara gue gitu. Agak kesel gitu. Karena bule dalam arti ini fotografer atau turis? Ya enggak, maksudnya dia konten kreator gitu. Oke. Terus anjing Indonesia tuh indah ya, dia motoran gitu keliling Indonesia gitu. Sampai sekarang pun masih ada gitu yang masih buat konten di situ gitu. Gue kan jadi kesel. Gue sih udah menjajaki hampir semua lah ya kalau di Indonesia. Provinsi. Gitu. Kurang 2 lah. Apa tuh? Dari 36 36 dulu nggak 38 kan, dulu nggak 33, masih angkatan 33. Oh, berarti udah nambah lagi tuh. Iya, cuman paling nggak udah lah gitu, paling nggak ya secara garis besar di misalnya Pulau Papua udah gue injak gitu, kayak gitu. Ada yang belum tuh Maluku. Kenapa Maluku yang di atas ya susah aja ke sana gitu ininya gitu karena akses. Nah kalau gue ya touring 55 negara sebenarnya pengennya kebalikannya jadinya gitu. Ini orang Indonesia yang tidak mampu, mereka akan menyumbangkan uang buat gua, terus gua pergi aja gitu. Gua kasih lihat nih negara ini, negara ini. Apa dendamnya gitu bahwa
bahwa nih negara lain nggak indah, nggak seindah kita. Itu ada juga. Jadi gue memperkenalkan Indonesianya gitu. Jadi mungkin nanti gue komunitas Vespa gitu di Thailand misalnya gitu. Nah udah tuh gue setel tuh, nih lihat bro negara gue gitu. Gitu. Kayak gitu-gitulah. Sama standar peace. Peace, apaan peace pas peace ini apa namanya? Perdamaian. Masih dari ya, perdamaian. Gerakan perdamaian aja. 55 negara mana aja tuh? Waduh mah nggak bisa gue sebutin kayak satu, lupa juga. Startnya pasti Indonesia lewat Singapura. Negara pertama Singapura, Thailand, Singapura, Malaysia, Thailand, terus Malaysianya Malaysia Laos, mana nih? Myanmar. Malaysia Kalimantan apa Malaysia Aceh? Malaysia Singapura, Aceh, yang di atas Singapura, Aceh ya. Udah kan terus tuh Nepal, India, Bangladesh gitu. Terakhirnya di Itali, di Museum Vespanya. Oh niatnya terakhir Itali. Karena bukan atas nama ya, karena lu suka Vespa gitu. Ya, dan Indonesia kan punya predikat nomor 2 lah. Dia Negara? pengguna Vespa terbanyak di dunia itu nomor 2 di Nomor 1 siapa? Italinya. Oh, Di Italinya. nggak minta sponsor ke Vespa lu? Pakai Matic tapi ntar gitu. Nah, kalau kata orang-orang Vespa nggak ada duitnya gitu. Cuma komunitasnya yang gede emang. Iya sih. Enggak juga, gue kayaknya bukan ngomongin Vespa Matic ya. Vespa Matic emang udah keluarannya udah mahal gitu kan. Tapi menurut gue Vespa yang 2 tak aja tuh kalau lu benerin tuh mahal-mahal semua anjir. Ya, cuman tetap sebelum ini ya, sebelum apa tuh namanya, sebelum harganya melonjak jadi barang antik ya. Ya. Cuman ya nggak. Lagi nyetim apaan sih tuh bocah? Masuk kali ya? Nggak tahu. Masuk sih harus. Ya kalau mahal tetap mahalan yang Matic lah daripada yang ini. 2 tak. Boros aja kadang 2 tak. Lu pakai apa 2 tak apa Matic? Ntar untuk touring 55 negara itu. Yang 2 tak. Apa caranya gimana? Nyari sponsor? Enggak, gue minta Anda netizen sumbang gitu. Ntar gue buka link Saweria gitu atau apa? Satu lagi? Traktir. OnlyFans. Apa? OnlyFans. Kan lu bergaya dengan fotografi dan videografi. Jual di situ tahu banyak yang ketipu kan? Enggak lah. Akhirnya itu. Jadi beli ini gue masih banyak soalnya selain OnlyFans gitu. Kalau mau yang luar ya gitu kayak Patreon gitu. Jadi gue bisa buat orang-orang yang ngasih duit ke gue bisa kasih benefit apa gitu. Kalau yang standarnya kan dia bisa lihat duluan misal konten yang mau gue karin, dia bisa lihat lebih dulu gitu. Nah kalau gue kan bisa aja hasil foto gue gitu ya gue share ke mereka gitu. Terus misalnya kayak lu tau lah gue bisa gue akan misalnya salah satu contoh lucunya gue standing setiap negara gitu. Lu dapat kompilasi gue standing di setiap negara gitu. Tuh, buat yang mau video yang suka koleksi video aneh silakan. Standing setiap negara. Tahun depan. Bugil. Nah, itu ada juga itu. Bugil, motoran bugil. Kapan tuh? Semoga pas pas ini tayang udah promosi ya. Jadi ntar ada linknya di deskripsi gitu sama contoh dia standing. Enggak ada kalau itu. Contoh dia standing. Tahu. Berarti 55 negara Itali. Terus dari Itali naik pesawat. Naik pesawat pulang. Atau pas lalu ditaruh di museum di Itali. Hah? Serius lu? Iya. Pulang nggak bawa Vespa? Nggak bawa Vespa. Nggak punya motor dong? Iya kan beli. Karena kasih tahu gue dikasih uang. Sama museum Vespanya. Kalau misalnya ditaruh gitu ya, kan nggak ada motor lagi. Terus harus pulang lagi. Oh dan juga secara histori ada gitu ya? Ada historinya. Ini bocah dari Indonesia nih, Vespa bocah Indonesia nih gitu ya? 49.000 kilometer. Oh masih aktif tuh. Kilometer agak kan? Kelihatan dari ininya gitu. Dari standing lu ya? Enggak dong anjing. Gua tahu di museum lu. Nih saya standing di sini. Oh ya bisa. Buat jualnya tinggi. Bisa gitu. Bisa. Jadi di Vespa lu dipajang ada Videotron, lu standing terus. Terus motor gue di ininya di displaynya lagi standing ini. Iya. Anjing banget. Siapa tahu kan orang luar pemikirannya sekreatif itu kayak pisang di lakban aja. Ya bisa. Iya gitu ya. Berarti kapan tuh rencananya? Berapa emang dana yang lu bilang tadi minta lagi ngumpulin dana, berapa dana yang dibutuhkan untuk 55 negara tersebut? Kalau gue sebenarnya udah ngerencanain ini dari 2020 sebenarnya. Sebelum Covid apa pas lagi Covid? Sebelum Covid, cuman gue ininya pas Covid gitu kan. Selesai ininya lah membuat itinerary dan lain-lain gitu. Kalau di tahun 2020 itu karena bensin juga masih 6.000 ya kalau nggak salah. Itu tuh cuman butuh sekitar 700 sampai 800 lah juta. Sekarang 1,2an lah, 1,1 1,2. Sekarang 1,1 sampai 1,2 miliar. Selama 375 hari.
berapa tahun tuh? Setahun maksud gua. Kalau gua ngomong berapa tahun? 1 tahun sih itu. Maksud gua tuh untuk 50 negara cukup tuh setahun. Kalau jadi misalnya ya, makanya perlu tahu misalnya 49.000 kilometer misalnya nih. Sorry ya, ini agak luar topik dari fotografi itu. Apa namanya? Misalnya 49.000 kilo. Gua sehari 150 kilo. Ya dibagi aja 49.000 dibagi 150 kilo gitu. Sebelum bisa gitu berarti bakal naik kapal laut ya berarti ya? Enggak. Kapal laut. Jadi bakal naik ya pasti kalau di darat lu naik Vespa untuk nyebrangnya cuma sekali. Berarti dari yang Jakarta nyebrang Singapura doang. Sisanya jalur darat sampai Italia. Ke Eropa bukan ada? Ya kan Turki kan nyambung ke Eropa itu nyambung udah. Makanya benua paling besar kan Asia, nyambung sampai Eropa. Berarti keputusnya cuma ke Singapura doang tuh? Iya, dari Singapura gue udah jalan darat terus sampai Italia. Oh enggak, kecuali gue pas ke UK kalau misalnya nanti atas izin Allah ya gue boleh UK, gitu. Ukraina. Ya, Ukraina. Ukraina sangat cerdasannya. United Kingdom, Inggris. Kenapa? Emang ribet? Bukan ribet, itu kan beda pulau. Baru tuh gue nyebrang. Ke Iceland juga gue nyebrang. Katanya mau ke Antartika loh. Nah insya Allah Vespa mana tuh membuang polusi di Antartika. Polusi ya kan? 2 tak. Jadi gitu caranya lu buka open donasi lah ya kasarnya ya. Open donasi di traktir sama Saweria. Atau Saweria. Enggak dua-duanya. Bisa jadi dua-duanya. OnlyFans sama RedTube di antara. Jadi yang lain video bokep dia doang video standing tapi bugil tetap. Jadi tetap itu kan, tetap ada sisi nakednya gitu kan. Nggak dua-duanya aja di promo. Maksudnya? Kan jadi kalau dua totalnya 2M tuh lu dapat donasi tuh kalau emang ada itu orang. Dia kalau misalnya dapat segitu, gue langsung nyambung dari Spain, dari Spanyol, gue atau Portugal, gue nyebrang lewat Selat Gibraltar langsung ke Afrika, ke Maroko. Nah, baru tuh gue langsung explore Maroko. Tapi lu ngomong-ngomong mau jalan-jalan ke 55 negara setahun nih, kita gimana yuk nasibnya yuk? Lo kan itu nanti aman, mereka udah canggih lah. Bisa nih, gue agak ragu nih sama 2 orang goblok ini nih. Bisa, kalau dipaksa. Tapi kan berarti kamera kurang 1 tuh ya. Yang satu kan dibawa keliling. Ini kan gue bawa, gue beli kamera. Ini bawa apa beli kamera baru nih? Gue beli kamera baru. Yang lebih canggih ya. Terus goalsnya itu dong tuh buat ngejual Vespa ke museum Itali. Ya tadi misi-misinya ya jalan-jalan karena tadi ada keresahan gue ya di Indonesia udah banyak kayak explore orang expat lah gitu, orang luar gitu. Dan kontennya lebih banyak ditonton sama orang luar. Tapi sama orang Indonesia sendiri gitu. Tapi kalau lu bilang tadi out of topic fotografi enggak sih? Karena kan yang lu sajikan nanti ketika sudah berkeliling itu foto-foto juga kan? Foto-foto juga. Oh, kenapa nggak minta donasi ke pemerintah gitu, ke sponsor lah ya gitu? Nggak peduli ke Mendikbud. Soalnya kan itu di luar konteks keindonesiaan dalam artian biarpun gue bawa nama besar Indonesia. Siapa tahu Vespa lu eyebrush dari batik gitu kan? Bisa, benar bisa. Biar di museumnya nggak merah kayak gitu. Tergantung kalau sponsor nanti apa warna biru ganti warna biru kan. Oh iya juga ya, tergantung sponsor ya. Tergantung sponsor. Kalau dapet sponsor. Tapi gue sih berharapnya tetap dari donasi aja sih. Kenapa berharap dari donasi? Karena ada keikhlasan dari masyarakat Indonesia itu sendiri aja gitu. Bahwa gue pengen udah ngeliat gitu. Soalnya gue orang kedua mungkin yang akhirnya kalau misalnya jadi Tuhan mengizinkan dari Indonesia ke Italia, gue orang kedua. Pertama siapa? Apa Andiliano ada 2012 sampai 2014 dia. Umur? Jakarta, orang Padang yang tinggal di Jogja, umurnya 40-an. Waktu start? 2 tahun. Kok dia lama itu? Ya karena Wallace kali ya. Gue juga mungkin setahun itu kan ini ya belum dengan ya permasalahan yang ada dan lain-lain gitu. Dengan ngambek-ngambekan Vespa gitu ya. Gue biasa di Indonesia macet-macetan kok lancar. Sekarang gitu. Lancar, dingin. Shock ya kan? Shock kultur ya. Iya, nggak ada polusi gitu kan kalau lewat gunung gitu. Aduh. Apalagi itu berarti. Tapi lu yakin tuh ada yang mau donasi gitu? Ya nggak tahu, lihat aja. Menurut lu gitu dari. Nggak tahu gue. Apa strategi lu buat dapetin donasinya apa berarti? Media paling. Ya kayak gini gitu, media gitu. Selain itu? Ya promo di ini gue lah.
Minta sama Bang Erja aja, bang gitu. Standingin dulu, lu di standingin dia muterin. Bisa gua minta dia sambil main gitar kan ya. Bisa gua minta tolong Bang Erza. Minta pos ya. Iya, minta pos, bener. Minta pos, Bang, tolong Bang, pos Bang gitu. Kata, "Lah nggak bisa lu, gua aja belum jalan nih." Usahanya belum jalan ya. Iya. Tapi kalau jadi kerja sama dia ya. Iya, nggak bakal izinin lu. Setahun anjing. Berarti gitu ya. Ya enggak, tetap kerja. Enggak bang, saya bagian post pro sekarang gitu. Ya, post pro aja nggak apa-apa lah. Tapi itu 1,1 M itu cuman benar-benar akomodasi, belum makan dan lain-lain. Itu ya semua. Makan gua, tempat tinggal gua, terus bensin. Uang dibilangnya apa? Ya miscellaneous lah. Uang-uang emergency lah gitu. Buat ya kalau misalnya mesin gue pecah gitu ya, kan nggak bisa benerin, turun mesin lah. Iya, nggak bisa benerin gitu. Kalau gue di India mungkin masih bisa lah gitu, karena banyak kan di India yang pakai Vespa juga, bajai gitu, Vespa bajai ada gitu dari India. Sengaja udah jadi 3 tiba-tiba kan mau ke Itali. Tai banget anjing. Ada itunya. Jadi Vespa gembel tuh yang bubuk. Anjir, nyusahin banget anjing. Keliling Indonesia aja tahunan, apalagi ke 55 negara anjing. Iya, berarti itu ya. Berarti itu kan 1,1 M lu hitung di tahun ini ya? Iya, di tahun ini. Nah, kalau misalkan tiba-tiba inflasi naik lagi dengan perperangan di mana-mana, anjay. Ya, gua minta lagi ke netizen budiman anjay. Bisa tengah jalan itu. Iya, aduh tiba-tiba habis nih duitnya, kalau nggak gua dipalak gitu. Dan dirampok gitu di Afghanistan gitu kan. Negara-negara konflik gitu. Tapi mau lewat situ? Iya, lewat situ kayaknya. Bener-bener di konflik ya, tapi di perbatasan itu yang kata ada. Enggak dong, anjing. Atau pembatasnya lu lewat nenek-nenek gitu. Agak. Sound effect. Enggak. Iya. Ada. Berarti tadi gue lupa aja. Gaji udah lu itu nih, berarti paling gede National Geographic dan sport. Sport sama wildlife lah, setahu gue ya. Sebenarnya kalau ngomong paling gede banyak juga, kayak komersial gitu kan gede-gede dapatnya. Kayak yang gue dengar kalau buat kayak BTL gitu lah ya, ATL atau BTL gitu, buat billboard gitu, ya MM-an juga biayanya, jasanya. Dibayarnya MM-an. Jadi sebenarnya tergantung lah gitu. Ada setiap genrenya ada mahalnya gitu. Ya kalau MM-an kan ya apa? Kalau foto model nggak mungkin. Foto model kan dibayar sama itunya kan? Ya enggak, maksudnya kayak buat kebutuhan majalah gitu. Majalah model kan nggak mungkin. Ya kan dibayar UMR fotografer itu mah. Ya tapi kan ada assessment dibilang, misalnya dia ini fotografernya bagus nih, yang model ini gitu. Banyak juga ya gitu, di luar dari in-house fotografer ya gitu. Banyak juga. Iya. Kalau gue masih receh. Udah nggak pesan-pesan terakhir buat yang mau mulai fotografi gitu? Ya mulai aja dulu. Cara mulainya Mali. Ya mulai itu semua orang mau mulai. Misalnya dia nggak punya foto, nggak punya kamera. Dan kan kalau nyolong. Ya karena gue dimulai dari banyak keterbatasan ya, gue juga nggak punya kamera gitu. Kalau misalnya kamera juga banyak sekarang bisa sewa ya, terus ya lumayan Pak, kosnya nyewa kan. Iya, ya atau minjem aja punya teman. Lagi hunting barang lu ikut aja gitu. Nah itu dia makanya kesulitan ya, salah satu kesulitan jadi fotografer tuh profesi yang lu harus punya dulu. Oh iya juga sih ya, harus punya dulu ya, walaupun jelek-jelek gitu. Iya. Kalau pakai ya beli aja yang murah-murah dulu kalau nggak kan. Kalau lu jadi fotografer mah sekarang barangnya banyak yang murah, kamera terutama ya. Kalau kamera banyak yang murah gitu. Kalau nggak buat foto, kalau buat video ya lain cerita gitu. Jadi ya beli dulu kameranya, kalau nggak ada ya boleh minjem, terus explore aja dulu untuk memulai gitu ya. Explore aja keluar kemana gitu. Explore posting nggak? Ya posting aja kalau mau kayak Aldi Taher lu jadinya. Ya nggak apa-apa. Karena kadang serunya ketika lu baru mulai terus lu posting, lama-lama lu tahu lu punya perubahan yang signifikan gitu. Dari hasil fotonya kan gitu. Komposisi atau apa segala macam. Jadi ada rekam jejaknya lah ya. Iya, kalau gua nggak ada kan. Ya langsung yang pro aja tuh yang di Instagram gua. Cuman gua basicnya nggak punya apa-apa gitu. Ya boleh tuh lu intip Instagramnya Najar. Beneran dia fotografer atau enggak gitu kan? Dari posting-postingan. Keren soalnya
Pada ngikutin, males kok pada ngikutin. Gue langsung ganti format lagi. Mungkin bisa kayak formatnya cuma itu yang paling bagus tuh. Enggak banyak, cuman Lebih ribet. iya bisa jadi. Gue lebih ribet lah kalau gue. Ya, tapi ribetnya itu yang standar pertama kan. Maksud gua kalau yang bener-bener belang-belangnya itu kotak-kotaknya dipikirin banget kan lebih ribet lagi tuh Iya, waktu itu. iya. Lu kan cuma yang segaris, Iya. horizontal 3 lah. 3. Ya. Oke. Udah ya, mungkin cukup sekian ya. Weh, ini mana nih gua? Simbolik gua. Simbolik. Oh iya juga. Lu kan produsernya masa nggak tahu. Iya, lupa. Udah lama soalnya nih guys. Iya guys, Nggak, udah. ini guys. Terakhir gua ngeposting itu sebelum puasa. Kita break dulu karena keuangan. Sekarang kan ada di ini ya. Tetap di Borjuis ya Tetap kalau di lu ya. Borjuis kalau gua. Dan buat konten-konten lain kita bakal sub ke mana lah. Tapi kalau untuk Instagram bisa cek di akunnya Borjuis langsung. Sama akun gua juga pastikan gua pasti kolaborasi posting soalnya. Dan mungkin lu yang mau request, "Bang, gua mau tahu pengalaman profesi ini dong." Bisa langsung komen aja. Mau di Instagram Atau nggak DM Instagram. Atau kalau misalnya ada yang mau nyumbang dana, enggak, ya itu boleh. Itu boleh ya. Cuman Ntar gua maksudnya bikin jadi lah, gua narsum bikin. gitu. Oh, Mau boleh, jadi narsum gitu. minta jadi narsum juga boleh. Profesi seperti pelacur gitu. Oh, susah tuh nanti. Enggak ada yang keindahan sedikit, apa masa teko banget begini? Keindahan. Mizu. Malu dia. Mizu. Malu Mizu. Seperti yang sudah-sudah. Salah. Ya, seperti yang sudah-sudah. Tolong tuangkan segelas air. Udah. Nah, berarti bener ya. Ntar kita bikin itu, yuk, link Saweria. Isi dong pada Borjuis berarti. Isi dong aja. Isi dong, berarti per konten bikin ya. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Salam yui. Nyar beneran kagak? 2, 1.